Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca mendengarkan firman Tuhan. Firman yang tertulis, yang diinspirasikan Roh Kudus. Untuk kami mengerti pengajaran-Mu ini, kiranya berikan kepada kami pencerahan. Agar kami bukan hanya tahu, mengerti, tetapi juga kami mau menjadi pelaku firman. Tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, melakukannya, dan memberitakan kabar baik dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari apa yang kita sudah baca ini, setidaknya ada beberapa pembelajaran yang sangat perlu dan penting untuk kita renungkan bersama. Sebelum kita mendapatkan pembelajaran itu, saya ingin mengajak saudara mencoba memikirkan peristiwa tersebut melalui apa yang tertulis ini. Yang pertama dikatakan ada seorang Farisi mengundang Yesus. Kalau kita bandingkan Nikodemus yang datang kepada Yesus malam-malam, tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa Nikodemus seorang pengajar yang mampu untuk mengerti kebenaran dan memahami dan mengenal Yesus, datang malam-malam kepada Yesus. Tetapi orang Farisi ini terang-terangan terbuka mengundang Yesus ke rumahnya. Pastilah ada tujuan, pastilah ada maksudnya. Mengundang seseorang ke rumah untuk makan di rumahnya. Ini bukan undangan biasa. Apalagi yang mengundang adalah seorang Farisi yang bernama Simon.
tidak mudah mengundang orang yang dianggap berseberangan dengan keyakinan kepercayaan, kecuali ada maksud tujuan dari orang yang mengundang tersebut. Jelas sekali maksud dan tujuannya nanti ingin ada pembenaran dari Yesus tentang perilaku perbuatan keagamaannya. Seolah-olah dengan perbuatan, dengan jasa baik, dengan ritual keagamaannya, orang Farisi ini mendapatkan pengampunan dan menerima belas kasihan, lalu menikmati dan mengalami hidup kekal nantinya. Sementara yang kedua adalah perempuan berdosa, entah siapa namanya. Yang pasti perempuan ini bukan orang yang biasa berdosanya, karena keberdosaannya dikenal banyak orang. Kalau saya dan saudara berdosa, mungkin belum dikenal banyak orang keberdosaannya. Ada banyak orang yang keberdosaannya dikenal. Perempuan ini berada dalam posisi berdosa dan status keberdosaannya dikenal orang. Tidak diundang, bahkan tidak direncanakan untuk boleh hadir di rumah orang Farisi. Perlu kita ingat bahwa orang Farisi sangat anti, sangat tidak menyukai bergaul dengan perempuan-perempuan yang berdosa. Selain itu memang ada semacam status sosial yang membedakan antara orang Farisi dengan orang umum, sekalipun orang Israel atau orang Yahudi. Orang Farisi dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, dan apalagi orang Farisi dengan orang berdosa. Jadi ada perbedaan yang sangat perlu diperhatikan, bahwa kondisi dan situasi perempuan ini dari struktur sosial memang berada jauh dari apa yang dicapai oleh orang Farisi. Selain perempuan berdosa, dia sendiri perempuan dan dia sendiri bukan orang yang diundang. Tapi hal yang menarik adalah perempuan ini mendengar Yesus ada di rumah Simon orang Farisi tersebut. Mungkin menjadi kehebohan di tempat itu ketika banyak orang menyaksikan bagaimana mungkin seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus. Bukankah Nikodemus, orang Farisi juga, ahli Taurat juga, datang kepada Yesus malu-malu atau mungkin takut-takut terhadap masyarakat atau stigma masyarakat, datang kepada Yesus malam-malam. Ini terang-terangan. Jadi menjadi gap atau sesuatu yang sangat mengherankan, sehingga tentu bukan orang Farisi saja yang menyaksikan dan memperhatikan perempuan berdosa itu datang ke rumah orang Farisi untuk berjumpa dengan Yesus. Apa yang dilakukan perempuan berdosa itu? Sebenarnya sederhana sekali, tetapi kesederhanaan itu kadangkala dilupakan banyak orang. Yaitu datang langsung dari belakang membersihkan kaki Yesus dan mengurapi atau meminyak dengan minyak. Ini tidak lazim seorang berdosa melakukan itu kepada seorang rabi. Bahkan Simon, orang Farisi itu mengatakan, dia kan nabi, harusnya tahu ada suatu kepekaan rohani pada diri seorang nabi bahwa orang ini orang berdosa, tidak boleh dekat dan bergaul. Nanti kenajisan perempuan itu terkena pada diri rabi atau nabi ini. Ini adalah suatu kenyataan bahwa banyak orang menganggap kalau kita dekat dengan orang berdosa, maka keberdosaannya terhempas atau terpengaruh kepada kita. Memang bisa jadi kalau kita bergaul dengan orang berdosa, kita akan dipengaruhi oleh keberdosaan orang-orang berdosa. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Apa yang dilakukan perempuan berdosa ini tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi. Ada 3 hal yang tidak dilakukan Simon orang Farisi. Biasanya dan tradisinya, kalau mengundang orang ke rumahnya, tamu harus disediakan tempat pencucian kaki untuk kebersihan, untuk penghargaan dan penghormatan. Yang kedua, biasanya diberikan juga tempat yang layak, yang pantas, dan diberikan juga minyak wewangian sebelum menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan perempuan berdosa ini tidak dilakukan oleh Simon. Mengapa? Mengapa Simon orang Farisi tidak memperlakukan Yesus padahal dia tamu yang diundang, tetapi tidak diperlakukan dengan penuh hormat? Sementara perempuan yang berdosa yang
tidak diundang itu, yang berada di dalam rumah orang Farisi yang selama ini memarginalkan orang berdosa tersebut, langsung bertindak. Ini adalah perbedaan yang sangat penting untuk kita pelajari. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sikap dari Yesus. Ketika diundang, Yesus menerima undangan tersebut. Dia hadir di rumah Simon orang Farisi itu. Dan ketika perempuan berdosa itu melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Simon orang Farisi, Yesus tidak melarang, Yesus tidak menolak, bahkan Yesus mengatakan bahwa dosa perempuan ini diampuni. Apa yang kita perlu pelajari dari kisah yang sederhana ini, tetapi juga menjadi pembelajaran penting. Yang pertama, seringkali keagamaan kita, bahkan ritual keagamaan kita, bahkan status keagamaan kita, jabatan keagamaan kita, menjadi penghalang dari kedekatan kita dengan Tuhan dan sesama. Ini yang terjadi. Seharusnya dan sesadar-sadarnya, kalau di dalam batin si Simon orang Farisi itu mengetahui dan menyadari bahwa Yesus adalah nabi, Yesus adalah guru, bukankah dari mulai diundang sampai masuk ke rumah dia diperlakukan dengan penuh hormat? Tetapi kenyataannya orang Farisi itu tidak memperlakukannya. Mengapa? Bisa jadi karena posisi jabatan, kemampuannya, ritualnya, keagamaannya merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari Yesus dan dari perempuan yang berdosa itu. Jadi pembelajarannya, hati-hati saudara yang punya jabatan keagamaan, punya kemampuan, posisi jabatan, bahwa di dalam jabatan tersebut kecenderungan keangkuhan, kesombongan, arogansi terjadi. Ada banyak orang yang sombong, yang angkuh, yang arogan karena jabatan keagamaannya di gereja, jabatan keagamaannya di dalam masyarakat, dan sebagainya. Hati-hati, waspada, karena kecenderungan untuk sombong dan kemungkinan untuk angkuh akan bisa dilakukan dan terjadi. Itu yang terjadi pada Simon orang Farisi itu. Dia memandang sebelah mata Yesus dan memandang sebelah mata perempuan yang berdosa itu. Pembelajaran yang kedua adalah Simon orang Farisi itu ternyata tidak betul-betul memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Kalau dia mengasihi kepada Tuhan, betul-betul dia hormat kepada Tuhan, betul-betul dia takut kepada Tuhan dan menghargai Tuhan, sudah sewajarnya dia melakukan apa yang sepantasnya dilakukan kepada Tuhan, kepada tamu yang diundangnya. Tetapi cintanya kepada Tuhan tidak terjadi dan akhirnya dia tidak punya cinta kepada sesama. Jangankan kepada sesama, kepada orang berdosa pun dia tidak punya cinta lagi. Jadi ada layer atau ada level di mana kalau seseorang tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, adalah tidak memungkinkan bahwa orang itu dimampukan untuk mengasihi sesama, apalagi mengasihi orang yang berdosa, yang berbeda statusnya, baik sosial, baik kehidupannya. Ini pembelajaran yang kedua. Bagi saya dan saudara, jangan anggap rendah siapapun di hadapan Tuhan. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan, entah dia orang yang beragama dengan ketekunannya, atau dia yang benar-benar berdosa. Jangan remehkan, rendahkan sesama manusia. Karena ketika kita melakukan itu, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan dan meremehkan Tuhan yang mengasihi orang berdosa tersebut. Pembelajaran yang ketiga yang sangat penting dan sangat menarik adalah pengampunan. Bagaimana mungkin ada orang yang punya kapasitas mengampuni orang lain? Kita hanya bisa mengatakan, maaf ya, saya salah. Maaf ya, saya perlu perbaiki diri. Tapi pengampunan hanya mungkin dilakukan oleh seseorang atau oknum atau pribadi yang memiliki otoritas, kuasa, dan kekuatan di atas dirinya. Misalnya, seorang anak kecil atau seorang bawahan bersalah. Bersalah berbagai macam cara kesalahannya. Maka seorang yang lebih tua, entah orang tua, entah atasan, atau entah pemimpin, melihat, menyaksikan kesalahan dari orang itu, dan orang tersebut memang tidak punya kemampuan dan kelayakan untuk diampuni, tetapi karena dia punya otoritas, punya kuasa, punya posisi dan kekuatan, maka pemimpin itu, orang tua itu, orang yang diberikan wewenang itu mengatakan, aku mengampuni, aku
memberikan kepadamu kesempatan yang kedua. Jarang ada orang yang ditemukan seperti itu di zaman sekarang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saya dan saudara disakiti, dilukai, dan tidak dihargai, apakah saya dan saudara masih bersedia mengampuni orang lain? Pengampunan hanya diberikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang mengampuni. Dan di antara tiga pihak tadi, orang Farisi, perempuan berdosa, dan Yesus, hanya Yesus Kristus yang mengatakan kepada perempuan yang berdosa, dosamu telah diampuni. Mengapa bisa demikian? Karena perempuan itu melakukan yang seharusnya manusia lakukan kepada Tuhan. Menghormati yang seharusnya dihormati. Pada zaman itu, sangat sulit menemukan orang berdosa berjumpa dengan seorang guru, seorang Farisi. Tetapi pada momen itu, perempuan itu mendapat kesempatan. Mengapa murid-murid Yesus, orang-orang di sekitar, bahkan orang Farisi, tidak berteriak, tidak menghalang-halangi, dan juga membiarkan orang berdosa itu, perempuan itu datang kepada Yesus dan di kaki Yesus. Dan mengapa Yesus tidak memberikan semacam suatu teguran? Jangan. Mengapa demikian? Karena pertama, karena dari semula perempuan itu telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, dorongan, arahan, tuntunan bahwa dia bisa dan dimampukan, dilayakkan untuk mengerjakan kasih yang datangnya dari Tuhan. Jadi respon perempuan ini terhadap kehadiran Yesus itu dimulai dari kasih karunia Allah yang mendahului responnya. Selain itu, harapan yang dia hadapi atau yang diminta atau yang ada di dalam pergumulan dari perempuan itu ialah berharap mendapatkan pengampunan, belas kasihan, dan kemurahan hati Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengampunan ini perlu dan penting dibutuhkan. Dibutuhkan orang Farisi, dibutuhkan perempuan yang berdosa itu. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pengampunan, karena setiap orang telah berbuat dosa. Saya dan saudara orang berdosa. Saya dan saudara membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan tidak diberikan kepada semua orang, saudara. Diberikan kepada setiap orang yang diberikan kasih karunia anugerah dari Allah. Ini hal penting. Jadi kalau saya dan saudara mendapatkan pengampunan dari Tuhan Allah, itu karena anugerah Tuhan. Dan saya dan saudara dimampukan untuk datang kepada Tuhan Allah, meminta belas kasihan Tuhan Allah, memohon pengampunan dari Tuhan Allah, itu karena anugerah. Bukan karena saya melakukan ritual-ritual keagamaan, bukan karena saya mengerjakan keadaan sebagai pejabat, bukan karena saya sudah membuat Tuhan disenangkan, bukan. Bukan karena itu yang menyebabkan Tuhan mengampuni kita. Tapi karena Tuhan sendiri berbelas kasihan. Tidak menolak kita, tidak menyingkirkan kita, dan tidak membuat kita jauh dari Tuhanlah yang menarik perempuan yang berdosa itu. Mengapa? Karena kalau kita membaca di dalam bagian yang sangat penting di ayat 37, dinyatakan demikian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Mendengar Yesus. Ini menjadi hal penting. Apa sebenarnya yang dapat kita gali temukan prinsip mendengar Yesus? Apakah perempuan ini baru kali ini saja mengetahui siapakah Yesus? Tentu jawabannya tidak. Apakah perempuan ini menerka-nerka atau mencari celah untuk bisa berinteraksi dengan Yesus? Bisa jadi. Yang pasti perempuan ini tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan di sekitarnya, bahkan tidak segan-segan langsung datang kepada Yesus yang ada di rumah orang Farisi ini. Penghalang-penghalang sosial, penghalang-penghalang status, dan bahkan keadaannya tidak membuat orang yang berdosa ini berada di dalam satu keadaan dia mau datang kepada Tuhan. Mengapa? Ya tentu karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan belas kasihan, itu kan anugerah. Karena kekuatan itu pengampunan yang datangnya dari Tuhan.
Jadi dia datang karena anugerah, dan dia dekat kepada Tuhan karena anugerah, dan anugerah ini yang membuat perempuan ini akhirnya diterima dan dikatakan satu kalimat pendek, dosamu telah diampuni. Tentunya ini berbeda dengan suatu tindakan kejahatan dilakukan siapapun, lalu entah presiden, pemimpin, begitu, melakukan satu pernyataan bebas, tidak dihukum lagi. Misalnya ada orang yang dihukum mati atau dihukum seumur hidup dengan satu tindak pidana atau tindak perbuatan kejahatan dari pengadilan, lalu akan dijatuhkan hukuman mati atau dijatuhkan hukuman seumur hidup, lalu mengajukan gerasi, lalu presiden mengatakan tidak dihukum mati, dibebaskan. Apa yang membedakannya? Tentu perbedaannya, penghukuman seperti itu memang secara fisik sebagai sarana anugerah umum, pemerintah menegakkan keadilan, dan pemerintah dapat dengan otoritasnya, khususnya presiden, memberikan gerasi. Tetapi keadaan orang yang jahat itu, keberdosaan dari orang itu tidak menjadi jaminan bahwa dosanya diampuni. Jadi mesti dibedakan antara apa yang dilakukan yang berdampak pada satu bangsa yang dapat menerima pengampunan dengan seseorang yang dilakukan pengampunan dari Tuhan. Apakah perempuan yang berdosa yang datang kepada Tuhan dengan mengatakan dosamu telah diampuni, itu berarti dia punya status langsung otomatis, dia tidak lagi dianggap orang berdosa bagi masyarakat dan sekitarnya? Tidak demikian. Kalau penjahat yang diberikan gerasi langsung dipulihkan nama baiknya, dan orang lain akan mengatakan orang ini tidak lagi dihukum, tidak lagi menjadi narapidana, tidak lagi menjadi penjahat karena sudah diberikan gerasi oleh presiden, dan akhirnya orang ini bebas dan mendapat pekerjaan, dapat aktivitas sosial ekonomi dan sebagainya. Berbeda dengan perempuan yang berdosa atau saya dan saudara yang berdosa, karena saya dan saudara yang berdosa sekalipun dalam keadaan sekarang sepertinya sebagai warga negara, sebagai warga dunia, seolah-olah berbuat baik, tetapi di hadapan Tuhan, saya dan saudara orang berdosa yang patut dihukum dan berada di dalam penghukuman. Namun, karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Jadi bagaimana dengan orang Farisi? Orang Farisi menganggap dirinya orang benar. Menganggap dirinya, menempatkan dirinya orang benar, sehingga dia tidak menilai dirinya berdosa. Tidak menilai dirinya orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Padahal jelas kalau secara etisnya, orang Farisi ini secara etis bersalah. Kesalahan pertama, tamu diundang tapi tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang tamu untuk masuk ke rumah. Kesalahan yang kedua, kalau jelas tahu bahwa ada perempuan berdosa, tapi dia biarkan masuk ke rumahnya, harusnya dihalangi. Itu secara etis dari sisi posisinya sebagai orang Farisi. Tapi yang lebih menakutkan adalah di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Kristus, orang Farisi ini tidak mengakui bahwa dia orang berdosa. Dia tidak merasa perlu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena ritual keagamaannya, jabatan agamanya, posisinya dianggap sudah menjadi bekal, menjadi sebuah modal untuk bisa diterima oleh Tuhan Allah. Di dalam percakapan antara Simon, perempuan orang berdosa, dan Yesus, Yesus hanya mengatakan kepada perempuan berdosa ini, dosamu telah diampuni. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini bagian ketiga yang berbicara tentang pengampunan. Jadi pengampunan datangnya dari Tuhan, dan digerakkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan yang menarik lagi, kalau kita bicara tentang pengampunan adalah hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan tidak mungkin bergerak hati kita kepada Yesus Kristus kalau tidak Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Demikian perempuan berdosa ini. Perempuan berdosa ini tidak akan mungkin tergerak hatinya kepada Yesus datang dan membawa minyak wangi untuk mengurapi Yesus dan menerobos semua sekat kemungkinan itu kalau tidak digerakkan hatinya oleh Tuhan, dan kalau tidak dia pernah mendengar cerita kisah tentang Yesus, maka dia berani datang. Jadi di sini hal yang paling esensial adalah Tuhan yang berinisiatif membawa kita datang kepadanya untuk mengalami pengampunan. Yang kedua, hanya melalui Yesus Kristus pengampunan itu bisa berlangsung, bisa terjadi. Dan ini menjadi hal yang menarik perhatian kita. Dan yang ketiga, adanya pemulihan hubungan kembali dengan Tuhan setelah penyataan Tuhan dosamu diampuni. Ini hal yang menarik perhatian kita, karena kita tahu pemulihan hubungan itu sangat perlu dan penting.
Kalau saya berdosa kepada Tuhan, lalu saya minta ampun dan menyesali, lalu dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, lalu status kita sebagai apa? Status saya dan saudara, karena di dalam anugerah Tuhan, melalui Yesus Kristus yang dikerjakan Roh Kudus, maka status kita sebagai orang yang diampuni telah dijadikan sebagai anak-anak Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa anugerah Tuhan. Amazing grace, anugerah yang tidak dapat ditolak, anugerah yang datangnya dari Tuhan. Pengampunan, hal yang paling esensial dibutuhkan. Nah, pemulihan terjadi setelah ada pengampunan. Dan pengampunan mendorong kita untuk melakukan rekonsiliasi, berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain, terutama karena sudah berdamai dengan Tuhan. Itu bagian yang ketiga dari kisah ini. Dan bagian yang keempat yang perlu untuk kita terapkan. Bagaimana saya dan saudara menerapkan pengampunan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, lagi-lagi kita bisa mengampuni dan bisa berdamai dengan orang lain karena anugerah Tuhan. Bagaimana perempuan ini, bisakah dia belajar mengampuni orang Farisi yang selama ini menghina dia, melecehkan dia, merendahkan dia? Ya, memang dia orang berdosa, memang dia statusnya rendah, memang dia dipinggirkan karena kondisi, situasi, dan keadaannya. Tetapi setelah diampuni, setelah dipulihkan, setelah diterima oleh Tuhan, menjadi muridnya, menjadi anak-anak Allah, apakah perempuan yang berdosa ini meminta, melakukan rekonsiliasi, perbaikan hubungan dengan orang Farisi? Ini menjadi PR renungan bagi saya dan saudara. Saya percaya perempuan ini akan melakukan suatu tindakan seperti Tuhan Yesus menerimanya, yaitu dia menerima dan mengampuni orang yang selama ini bersalah, berdosa, atau melecehkan, merendahkan. Tindakan yang kedua adalah dia mulai melakukan perbaikan hidup dan dirinya. Dia tidak berhenti hanya punya belas kasihan dari Tuhan, hidup dibenarkan dan diampuni oleh Tuhan, diterima menjadi anak-anak Allah. Tidak berhenti di sana, tapi dia melanjutkan dengan memperbaiki diri, dengan berdamai dengan diri. Tentunya perempuan ini, perempuan yang berdosa ini, tidak lagi mau berbuat dosa. Dia tidak lagi mau berbuat dosa dan mematikan dosa. Jadi pengampunan mendorong seseorang untuk bertindak tidak lagi mau berbuat dosa. Dia ingin supaya dia terus hidup di dalam kesucian. Memang tidak mudah, perlu pimpinan bimbingan dari Roh Tuhan, perlu ketekunan belas kasihan dari Tuhan untuk dia setia kepada Tuhan dengan kesetiaan Tuhan. Nah, di pihak lain, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu memang kalau kita tahu bahwa kita selama ini bersalah, dan kita tahu dan kita sadar kita berbuat dosa dan kita minta pengampunan dan Tuhan mengubah hati kita dan kita tidak berbuat dosa lagi, tapi bukan berarti apa yang kita sudah lakukan di masa lalu yang merugikan orang lain, yang merusak hubungan dengan orang lain, bisa jadi mencuri, bisa jadi menipu, dan sebagainya, maka saya dan saudara harus mengakui dan menerima keadilan dari Tuhan. Tuhan tidak mengatakan, dosamu sudah diampuni, lalu kamu tidak lagi mendapat suatu tindakan keadilan. Tidak. Dosamu sudah diampuni, kamu jangan berbuat dosa lagi, tetapi apa yang kamu pernah lakukan harus dipertanggungjawabkan. Itulah titik balik daripada kehidupan orang yang sudah mengalami kasih di dalam pengampunan. Misalnya saja, saya sudah datang kepada Tuhan karena belas kasihan Tuhan, meminta ampun karena dosa-dosa saya. Maka saya yang pernah mungkin mencuri, yang pernah mungkin melakukan tindakan kejahatan, lalu kedapatanlah dan terbuktilah saya melanggar hukum, maka dengan hal saya sudah mengalami pengampunan, saya harus mengakui dan harus menerima konsekuensi dari tindakan yang tidak baik itu untuk mendapatkan penghukuman. Itulah keadilan. Jadi pengampunan Tuhan itu bukan meniadakan keadilan, tetapi keadilan yang kita jalani, entah konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan, tetapi posisi dari orang yang diampuni itu sudah mengalami perubahan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang disebut dengan pertanggungjawaban. Orang yang sudah diampuni harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah dilakukannya dan harus memperbaiki dirinya untuk yang lebih baik. Sehingga ketika saya berbuat dosa, saya sudah diampuni, maka orang yang saya rugikan harus saya bisa mempertanggungjawabkan untuk menegakkan kasih dan keadilan Tuhan. Ini prinsip yang tidak boleh diabaikan.
Dengan kata lain, saudara yang kekasih di dalam Kristus, saudara yang kekasih di dalam Kristus perlu memperhatikan bagian ini. Bukan gampangan atau murahan kasih, anugerah, dan pengampunan Tuhan. Itu sebabnya tidak semua orang pernah atau mengalami pengampunan. Penjahat di sebelah Yesus yang pada waktu itu jelas-jelas berdosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat yang berkata bahwa jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Bukan berarti penjahat itu langsung tidak disalib lagi, tidak. Kesalahannya dalam kehidupan bermasyarakat ya harus dipertanggungjawabkan. Hukuman ya harus diterima. Tapi kehidupannya, kalau bisa saya katakan nasib kekekalannya, tetap sudah diberikan pengampunan untuk selamanya. Jadi bagian ini antara pengampunan, keadilan, dan tanggung jawab menjadi buah dari belas kasihan Tuhan. Nah, ini menjadi penting, menjadi bahan perenungan kita. Penerapan dari pengampunan yang kita harus lakukan kepada siapapun, entah kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada atasan, kepada bawahan, teman sejawat, siapapun, entah dia orang yang satu kepercayaan, satu gereja, satu iman, entah siapapun, kalau kita memang berdosa, kita harus mengakui kesalahan kita dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan tentu kepada orang itu. Tetapi kalau orang itu yang ada di sekitar kita itu bersalah kepada kita, kita harus dengan kerelaan hati juga membawa mereka untuk mengalami pengampunan Tuhan. Dengan demikian, apa yang dinyatakan Tuhan sungguh memberikan kepada kita suatu kata kunci dari bagian ini. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya ialah dosamu telah diampuni. Saudara, betapa bahagianya kalau kalimat itu muncul dalam pikiran kita. Apa yang kita lakukan? Tentu kita harus memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Di zaman ini, dalam situasi yang hiruk-pikuk yang sangat bisa dikatakan menuju kepada kesulitan yang lebih berat, tentu banyak hal yang kita hadapi. Perekonomian, hubungan sosial, dalam rumah, hubungan antar keluarga. Bisa saja hal-hal yang sepele, yang kecil, bisa membuat orang lain terluka dan dilukai. Nah, pada momen-momen seperti itulah kita mempraktekkan pengampunan. Kita terbuka hati, mau dikritik, mau diberikan masukan, dan kita menerima pembelajaran ini. Jangan merasa sombong, arogan, dan merasa diri paling benar. Tidak. Jangan seperti orang Farisi, si Simon itu yang merasa paling benar. Banyak orang yang merasa paling benar sama ini. Merasa paling hebat, merasa paling tahu. Padahal kehidupannya kalau dicermati, diselidiki sampai ke akarnya, kita akan tahu kerusakan dan kekacauannya. Seringkali kita tidak berlaku adil pada orang lain. Kita merasa saya sudah memperlakukan ini dan itu, tapi kita tidak memperlakukan adil kepada semua pihak. Kita hanya berlaku adil karena menguntungkan saya. Saya mengampuni karena membuat saya bisa dikenal, padahal tidak demikian, saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau Tuhan berkata imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa yang sudah kita pelajari ini membawa kita topik penting di atas bagian kisah ini, yaitu hidup selamat dari penghukuman Tuhan. Keselamatan yang Tuhan karuniakan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang membawa kita, yang memberikan kita keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Dan kita tidak mungkin mencari keselamatan di luar Kristus, kecuali mereka yang memang ditentukan dari semula tidak diselamatkan. Tetapi bagi saudara, bagi saya, bagi kita yang memang ditentukan dari semula untuk mengalami dan menikmati keselamatan, maka dia akan datang kepada Kristus, datang seperti perempuan yang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, akuilah kesalahan kita, terimalah apa yang Tuhan nyatakan, dan perbaikilah hidup. Jangan selamanya berbuat dosa. Dosa-dosa apa yang paling favorit dalam hidup saudara dan saya, yang harus saya dan saudara perbaiki, tinggalkan, dan matikan? Dalam satu buku dalam tulisan John Owen mengatakan mematikan dosa. Bagaimana kita dengan hikmat, kuasa, otoritas dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, dengan firman kita berjuang mematikan dosa. Itulah keselamatan yang kita terima. Kita mematikan dosa. Jangan lagi kita memelihara perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu. Mungkin selama ini saya dan saudara menyimpan dendam, menyimpan benci sama seorang, menyimpan sesuatu rancangan jahat kepada orang lain.
bersiasat untuk merusak orang lain. Maka melalui apa yang kita renungkan pada hari ini, melalui Lukas pasal 7 ini, melalui kisah yang dinyatakan Tuhan ini, mari kita buang kebencian, kita singkirkan siasat-siasat jahat dari hati kita, kita mau sungguh-sungguh hidup dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bisa mengikuti Tuhan di dalam hidup kita? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk mengikuti Tuhan dalam hidup kita. Kita berhadapan dengan musuh yang terbesar, bukan setan. Setan di dalam nama Yesus Kristus disingkirkan, dipatahkan kuasanya. Bukan orang lain, karena orang lain harus kita kasihi. Musuh terbesar kita ialah diri kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Self-center itu musuh terbesar kita. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul mengalami pengampunan dan bisa menaati Tuhan? Pertama, saya dan saudara harus sungguh-sungguh mengakui kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa paling suci. Harus akui dulu, saya lemah Tuhan, saya kurang, saya terbatas, saya banyak yang harus saya perbaiki. Yang kedua, hal yang kedua, yaitu saya dan saudara harus bersama-sama meminta kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan, teguhkan imanku. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Karena nanti bisa kecewa. Bisa kecewa. Ada orang yang ingin sepertinya mengampuni, tidak mau bermusuhan dengan orang lain, mau berdamai, ingin rasanya bersabar dengan tindakan orang lain yang melukai kita. Tapi kalau kita dengan kekuatan sendiri, kita akan kecewa. Ketemu dengan orang itu, berjumpa dengan orang itu, kita akan menghindar, bahkan membencinya. Maka yang kedua adalah andalkan Tuhan. Tiap hari minta Tuhan dalam hati pikiran. Ini tidak mudah. Mengandalkan Tuhan bukan kita tidak menggunakan akal budi, justru mengandalkan Tuhan kita menggunakan akal budi, hati nurani kita yang dikuduskan oleh darah Yesus, kemudian kita minta pencerahan bagaimana caranya untuk bisa berdamai, untuk bisa menjadi orang yang melakukan kehendak. Yang ketiga ialah jangan lupa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mendoakannya, dan melakukannya sedikit demi sedikit. Nggak usah ngotot harus semua sekaligus, saudara. Nggak ada orang yang sempurna. Seumur hidup kita nanti akan disempurnakan. Tapi sekarang Tuhan menghendaki kita sempurna, dan kita akan menjalankan itu terus. Jadi ini paradoks. Tuhan menghendaki kita sempurna, mengampuni orang lain. Kita sempurna mengalami pengampunan dari Tuhan. Tapi di sisi lain kita dalam proses sampai ke sana. Tidak ada yang sempurna, akan jatuh bangun dan jatuh bangun dan jatuh bangun. Jadi datanglah kepada Tuhan, berdoalah, bacalah firman Tuhan, bacalah buku-buku Kristen yang baik, yang bertanggung jawab. Bangunlah persekutuan, ikutlah ibadah persekutuan, masuklah ke dalam komunitas-komunitas Kristen yang bertanggung jawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, praktekkan pelan-pelan. Praktek sedikit demi sedikit. Di dalam rumah, di dalam tempat kita bekerja, di dalam hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, praktekkan pelan-pelan. Jangan kita tidak pernah mempraktekkan. Semakin kita mempraktekkan, semakin kita mendapatkan kekuatan. Kalau kita hanya berteori, itu menjadikan dogma, doktrin, teologi sebagai ideologi. Nah, ini berbahaya. Kita tidak menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita mau semua yang kita yakini kita lakukan realitas dalam hidup sehari-hari. Sehingga dengan empat itu kita bisa sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Kiranya saudara dan saya dapat melakukannya dengan serius. Karena saya dan saudara yang percaya kepada Kristus telah menerima pernyataan Tuhan, dosamu telah diampuni. Pengampunan itu berharga, tapi tidak murah. Jangan berbuat dosa lagi kalau sudah mengalami pengampunan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan dan merasakan dan mengalami dan mengingat karya pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Pada minggu ke depan kita akan betul-betul mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa kita meminta, Tuhan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam akhir pelayanannya Tuhan juga mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan Yesus mengampuni Simon Petrus, muridnya yang pernah menyangkal 3 kali. Memulihkan Simon Petrus dan menjadikan Simon Petrus
menjadi soko guru dan rasul bagi bangsa-bangsa dan berani memberitakan kabar baik di depan banyak orang. Jadi kuasa mengampuni itu harusnya kita alami. Dan kalau kita mengingat karya pengampunan Kristus di atas kayu salib, di dalam pengampunan tersebut Bapa menjadikan kita anak-anaknya. Roh Kudus meneguhkan iman kita sehingga kita mengerjakan pengampunan itu dalam keseharian kita. Pulihkan hubungan kita dengan orang-orang yang pernah kita lukai atau kita pernah disakiti. Mungkin hari ini sulit memulihkan hubungan itu, tapi melangkahlah supaya ada terlihat kuasa pengampunan itu kita nikmati. Kiranya dengan apa yang sudah saya sampaikan, renungan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihadirkan melalui apa yang diajarkan pada malam ini dapat menolong saya dan saudara makin mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa, malam ini, hari ini kami sudah belajar tentang pengampunan yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Kami tidak mau seperti Simon orang Farisi itu yang munafik, yang merasa diri paling benar. Kami juga tidak mau hanya berhenti menerima pengampunan tanpa mempertanggungjawabkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Berkati, sertai, pimpin kami. Siapapun yang mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dari firman-Mu, kiranya Tuhan menolong, memulihkan hubungan baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, memulihkan hubungan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.